Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Maka pengarang Dr. Wahbah Asri rahimahullah beliau mengatakan, Waqala al-Malikiyatu, berkata ulama-ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu, yushtaratu huduru 12 rajulan lis-salati wal khutbati, menjadi syarat hadirnya 12 orang laki-laki untuk salatul Jum'ah dan untuk khutbah Jum'at. Imam Abu Hanifah bilang 3 orang jamaah plus 1 imam. Madhab Imam Malik adalah 12 orang. Kenapa demikian? Jumlahnya dalam madhab Imam Malik hanya 12 orang saja. 5 ruya an Jabirin, karena hadis diriwayatkan akhir sanad dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yaumal jumu'ati, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah berkhutbah berdiri pada hari Jumat. Faja'at airun ibilun tahmilut tijarata minasyami, datang unta yang membawa barang dagangan dan negeri Syam. Fanfatalan nasulaiha, orang pada malah nyamperin tuh unta yang bawa barang dagangan dan negeri Syam. Jadi sahabat-sahabat malah menghampiri, nyamperin unta yang membawa barang-barang itu. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan, sampai yang sisa hanya 12 orang sahabat saja. Maka fa'unzilat hadhil ayatu, diturunkan ayat ini, allati fil jumu'ati, Allah berfirman, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Jadi sisa sahabat yang tetap menerima khutbah hanya 12 orang sahabat saja. Dasar hadis inilah maka Imam Malik berpendapat bahwasanya sholat Jumat untuk sahnya dan khutbah sahnya hanya adalah didengar atau dilakukan oleh 12 orang saja. Wa yushtaratu li hadza syarti syartani a'zam, dan juga jadikan syarat untuk syarat ini ada 2 syarat lagi. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna al-adadu min ahlil baladi, jumlahnya itu adalah min ahlil baladi, penduduk memang ahlul balad, ahli negeri. Fala tasyahu minal muqimina bihi linahwi tijaratin, maka nggak sah Jumat dari orang yang mukim, nggak boleh. Jadi harus orang penduduk negeri itu, tidak boleh pendatang yang datang untuk misalnya tijarah, untuk berdagang. Idza lam yahdur hal adadul madhkuru minal mustawdinin bil baladi, apabila tidak dihadir Jumat oleh bilangan yang disebutkan tadi 12 orang dari orang-orang yang mustawdin. Jadi nggak boleh mukimin, nggak boleh yang mukimin, harus mustawdin. 12 orangnya dalam madhab Imam Malik harus orang yang mustawdin. Antara yang kedua, an yakunu baqina ma'al imami min awalil khutbati hatta salami min salatiha. 12 orang ini tetap bersama imam dari awal khutbah sampai salam melakukan sholatul Jum'ah. Jadi harus terus dari khutbah sampai salam. Ini orang yang jumlahnya 12 orang harus tetap bersama si imam. Falau fasadat sholatu wahidin minhum, kalau seandainya tidak sah sholat satu dari mereka yang jumlahnya 12 orang, walau ba'da salamil imami, sekalipun setelah imam salam, habis imam salam satu tentu misalnya batal. Nah, bagaimana hukum Jumatnya? Batalatil jumu'atu, sholat Jumatnya dihukumkan batal nggak sah. Maksudnya anna baqa'al jama'ati ila kamalis salati syaratun alal masyhuri, mengekalkan berjamaah sampai selesai sempurna sholat Jumat
merupakan syarat atas pendapat yang populer dari mazhab Imam Malik radhiyallahu. Jadi nggak boleh ada yang batal. Makmumnya itu yang jumlah 12 orang harus dari awal khutbah sampai kelar salam harus semuanya dalam kondisi tidak rusak sholatnya. Artinya harus sah dia punya salat Jumatnya. Kalau ada yang batal, satu imam udah salam, satu orang kan turut batal, maka dihukumkan Jumatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, mengalam rahimahullah beliau mengatakan, wa qala Syafi'i wal Hanabilatu. Berkata ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum, tuqamul jumu'atu bi huduri arba'ina fa aktsara bil imami min ahli al-qaryatil mukallafin al-ahrar al-dhukur al-mustawdina. Salat Jumat dilaksanakan dengan hadirnya 40 orang atau lebih dengan imam dari ahli kampung yang mukallaf, yang merdeka, laki-laki, mustautin. Jadi harus mustautin. Mustautin dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad radhiyallahu anhu, bihaitu la yaz'anu minhu ahaduhum syita'an wala sayfan illa lihajatin. Tidak pergi, tidak pulang kampung salah satu dari mustautin baik pada musim dingin atau musim panas kecuali ada hajat. Jadi harus mustautin. 40 orangnya dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal harus yang mustautin. Walau kanu mardah, sekalipun 40 orang ini orang yang sakit, au kharsan atau orang yang ganggu, au sommat atau orang yang tuli, yang budak, sekalipun demikian. 40 orangnya sakit, boleh. 40 orangnya ganggu, boleh. 40 orangnya tuli, boleh. La musafirina, nggak boleh yang musafir, nggak boleh. Nggak boleh musafir, karena harus yang mustautin. Sekalipun mustautinnya sakit, mustautinnya buta, tuli, mustautinnya ganggu, dihukumkan sah salat Jumatnya. Penting 40. Lakin akan tetapi yajuzu qaulul imami musafiran, imam boleh musafir, tapi dengan syarat idza dalam adadu anil arba'ina, kalau jumlahnya lebih dari 40 orang boleh imamnya musafir. Si imam bukan mustautin, musafir, tapi jamaah 40 orang boleh, silahkan. Wala tan'aqidul jumu'atu bi aqalla min arba'ina, tidak sah salat Jumat kurang dari 40. Jadi nggak boleh, tidak sah dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak diperbolehkan, tidak sah salat Jumat kurang dari 40 orang. Dalilnya mana? Li hadits Ka'b al-Mutadammini anna adadal musallina fi awwal salati Jum'atin bil Madinati ma'a as'ada bani Zararata kanu arba'ina rajulan. Adalah hadis dari Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu yang mencakup, yang meliputi bahwasanya jumlah orang yang sholat pertama kali sholat Jumat di Al-Madinah Al-Munawwarah yang diimami oleh Sayyidina As'ad bin Zararah, mereka jumlahnya sahabatnya 40 orang sahabat. Jadi 40 orang sahabat Nabi yang pertama kali mengadakan sholat Jumat di kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang diimami, dipimpin oleh Sayyidina As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, warawal Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi menulis hadis Anib bin Mas'udin, dari akhir sanad Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati wa kanu arba'ina rajulan. Nabi jama'a, annahu sallam jama'a bil ada itunya, ada syiddahnya, ada tasdidnya. Jama'a bil Madinati wa kanu arba'ina rajulan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengadakan sholat Jumat di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sementara sahabat Nabi jumlahnya ada 40 orang. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kali diadakan sholat Jumat di kota Al-Madinah yang diimami oleh Sayyidina As'ad bin Zararah, sahabat jumlahnya 40 orang. Kemudian yang kedua, Nabi juga sama melakukan sholat Jumat di kota Al-Madinah dengan sahabat jumlahnya 40 orang.
Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi aqalla min arba'ina. Dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Hanbal, bahwasanya tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sholatnya kurang dengan 40 orang. Tidak pernah ada hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad sholat Jumatnya kurang dari 40 orang sahabat. Fala tajuzu bi aqalla minhu, maka tidak boleh sholat Jumat dilakukan kurang dari 40 orang. Falawin faddal arba'una aw ba'dhum fil khutbati lam tasihhal jumu'atu. Kalau seandainya sampai beranjak, sampai pergi 40 orang tadi atau sebagiannya 20 yang ada, 20 pergi pada khutbah, lam tasihhal jumu'atu, Jumat dihukumkan enggak sah tuh. 40 orang pergi semua kabur atau sisanya separuh doang, sama dihukumkan Jumat tidak sah. Kenapa demikian? Lianna sama al-arba'ina jami'a arkanil khutbati matlubun. Nih menjadi catatan penting nih, karena 40 orang yang mendengarkan semua rukun-rukun khutbah matlubun, dituntut dalam madhab al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi harus 40 orang ini dengerin rukun-rukun khutbah dari si khatib tadi. Kenapa demikian? Li'annal maqsuda min khutbati isma'un nasi, karena tujuan khutbah adalah memperdengarkan kepada jamaah. Fa inna qasu adal arba'ina qabla itmamil jum'ati, kalau seandainya berkurang bilangan 40 sebelum menyempurnakan sholat Jumatnya, ista'nafu zuhran, maka mereka semua mengerjakan kembali sholat zuhur, walam yutimmuha jumu'atan, dan tidak menyempurnakan sebagai sholat Jumat. Jadi nggak boleh kalau kurang 40 kerjain zuhur, jangan Jumat. Kenapa demikian? Li'annal adada syaratun, jumlah 40 merupakan syarat. Fa'atubira fi jami'iha qad taharati, maka diungkapkan jadi hukum pada seluruhnya sama seperti taharah. Jelas tuh. Pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal 40 orang harus, kemudian harus yang mustawdid. Wa yazharuli, dan jelaslah bagi aku, kata Ma'ala rahimahullah, annal jumu'ata tatatallabul ijtima'ah, sholat Jumat itu menuntut dengan sangat harus ada berkumpul orang. Tadi minimal madhab Imam Abu Hanifah 3 orang plus imam 1 4 orang, Imam Malik 12 orang, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal adalah 40 orang. Jadi Jumat demikian, Jumat itu sangat menuntut harus ijtima', harus berkumpulnya orang. Famada tahaqqaqatil jama'atul katsiratu urfan, maka manakala sudah terwujud berkumpulnya jamaah yang banyak secara uruf, wajabatil jumu'atu wa sahhat, maka Jumat menjadi wajib dan sah hukumnya. Walaysa hunaka nassun sharihun fi ishtirati adadil mu'ayyin, tidak di sana ada nas yang jelas mengenai syarat jumlah yang ditentukan. Wal jama'atu fil jum'ati syaratun bil ittifaqi, jamaah pada Jumat adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Yang penting ada jamaahnya, itu demikian tuh. Tapi ingat, pada Imam Abu Hanifah 3 orang plus imam 1, Imam Malik 12 orang, Imam Syafi'i, Ahmad Hanbal adalah 40 orang. Kenapa demikian? Idza kana ma'luman nasyari annaha halun mawjudatun bisolati, karena yang kita tahu pada hasil adalah bahwasanya dia merupakan satu keadaan yang ada pada sholat Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardadhu ilayya inda hajati ilayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi